Halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke teman-teman, hari ini kami akan sharing tentang pakan ternak ya, khususnya ruminansia, kambing dan juga domba, bisa untuk sapi juga, dalam golongan yang kedua, yaitu berkaitan dengan golongan pakan penguat, atau biasa atau lazimnya disebut sebagai pakan konsentrat. Nah, dalam hal ini, kali ini kita akan sharingnya bagaimana cara membuat pakan penguat ya, atau pakan konsentrat khusus untuk jenis ternak breeding atau pengembang biakan. Nah, kita tahu bahwasanya pakan penguat atau pakan konsentrat itu fungsi utamanya adalah untuk menambahi ataupun istilahnya untuk melengkapi nutrisi-nutrisi yang kurang yang berasal dari pakan utama, yaitu HPT atau tujuan pakan ternak. Jadi kalau hanya mengandalkan HPT saja, dalam praktek lapangannya biasanya nutrisi yang dibutuhkan oleh kambing domba, terutama untuk breeding atau pengembang biakan, seperti bunting, kemudian dari mulai kawin, bunting, kemudian nanti menyusui, melahirkan dan menyusui, itu biasanya masih sangat kurang seperti itu. Oleh sebab itu, nutrisi dari hijauan ini perlu kita tambahi dengan pakan penguat atau pakan konsentrat. Nah, bagaimana cara membuat pakan konsentrat yang sederhana, namun hasilnya sangat signifikan, dan ini sangat bisa banget ditiru oleh teman-teman peternak di seluruh Indonesia. Nah, sebelum kita praktek, saya ingin sharing dulu bahasanya pakan konsentrat ya, atau pakan penguat ini terdiri dari berbagai macam bahan teman-teman. Yang pertama adalah dari golongan sumber protein, yang kemudian yang kedua adalah dari golongan sumber karbohidrat, yang ketiga dari golongan sumber vitamin dan juga mineral atau biasanya pakan suplemen, dan yang terakhir adalah dari golongan pakan tambahan ya, atau feed aditif, yang biasanya dia fungsinya menambahi ataupun istilahnya memberikan ini ya, efek lebih mudah tercerna, kemudian biasanya pemberian warna ataupun pemberian bau ya, seperti itu, termasuk juga herbal. Nah, bagaimana nanti menyusun konsentratnya dari berbagai jenis golongan tadi ya, mulai dari karbohidrat, protein, kemudian ada pakan suplemen yang isinya mineral dan juga vitamin plus pakan tambahan. Kita ikuti terus ya kegiatan kita di Kandang Uang ya. Oke teman-teman, di depan saya ini sudah ada berbagai macam bahan ya yang biasa saya gunakan untuk membuat konsentrat breeding, khususnya untuk kambing dan juga domba yang ada di Kandang Uang. Yang pertama, kita review dulu nih dari sumber protein. Kami menggunakan ini teman-teman, ampas tahu. Di ampas tahu insya Allah banyak ya teman-teman jumpai di lingkungannya masing-masing, dan harganya cukup terjangkau. Ya, ampas tahu ini berasal dari ini ya, kedelai, yang mana dia masuk golongan sumber protein karena memang berasal dari kedelai-kedelian atau kacang-kacangan seperti itu teman-teman. Ini kami gunakan sebagai sumber protein. Kemudian yang kedua, depan saya adalah ketela giling atau ubi giling ya ini ya. Jadi kami biasanya membeli ubi-ubi reject ataupun misalnya afkir dari pasar, untuk yang ukurannya kecil-kecil biasanya ya. Kemudian kita giling, kita pakai sebagai sumber karbohidrat karena memang ubi atau singkong ini banyak mengandung gula, sumber utamanya ini ya karbohidrat, banyak patinya. Kemudian teman-teman juga misalnya tidak ada ubi pun bisa menggunakan ampasnya, juga bisa ampas ketela ya, atau gamblong ya, itu bisa juga. Kalau saya di Kandang Uang rutin menggunakan ini ya, menggunakan ubi ataupun singkong yang digiling dari berbagai jenis singkong ataupun ubi jalar yang ada di lingkungan kita, semuanya kita pakai, dan alhamdulillah aman. Dan nanti bagaimana biar lebih aman lagi, tidak menyebabkan keracunan, kembung dan sebagainya, nanti ada tekniknya. Nah, kita akan sharekan nanti seperti ini. Ini sumber karbohidrat. Kemudian selanjutnya untuk sumber suplemen ya, pakan suplemen, sumber vitamin dan mineral, saya biasa menggunakan premix ya, atau lagantor. Biasanya saya pakai lagantor. Kemudian karena memang ini digunakan khusus untuk breeding ya, atau pengembang biakan. Kalau untuk penggemukan saya biasanya menggunakan premix yang lain, karena memang speknya kami
biasa pakai Lagantar ini cocok untuk domba-domba yang menyusui, kemudian untuk mencegah ini ya, mencegah kelumpuhan ketika domba mau lahir seperti itu. Ini masuk dalam golongan pakan sumber suplemen ya, sumber protein, sumber mineral dan juga sumber vitamin. Kemudian terakhir pakan tambahan yang saya pakai di kandang uang, saya menggunakan ini teman-teman, ini probiotik kering atau biasa disebut yeast ya. Dia golongan probiotik yeast. Ini biasanya ragi atau ya disebut ragi, bisa untuk kue ini teman-teman. Yang ini kalau yang bulat-bulat itu biasanya untuk ragi, tapi bisa juga teman-teman pakai yeast ini. Kita akan pakai sebagai pakan tambahan karena dia nanti akan membantu ruminansia ataupun rumen nanti mengolah makanan ini menjadi lebih ini ya, lebih maksimal dan lebih mudah tercerna seperti itu. Nah, ini berarti udah komplit, ada protein, karbohidrat. Oh ya, karbohidratnya kita tambah satu lagi. Saya menggunakan tetes ya teman-teman ya, air tetes. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan 1 sampai 2% ya dari total ransum yang dibuat. Nanti ini juga tetes ini selain sebagai karbohidrat juga untuk rasa ya, biar dia lebih manis, karena biasanya ruminansia atau ternak kambing domba ini lebih suka ini ya, yang manis-manis seperti itu. Oke, jadi udah komplit semua nih. Karbo udah, protein, kemudian ada suplemen dan juga mineral dan juga tadi ya vitamin, plus pakan tambahannya berupa yeast atau probiotik kering seperti ini. Nah, kemudian ini teman-teman, meskipun sudah komplit seperti ini kan, tapi masih baru berapa nih ya, belum sampai 5 macam bahan. Nah, ini saya campur juga atau saya pakai juga ini teman-teman, konsentrat sapi perah. Nah, konsentrat sapi perah ini biasanya saya pakai yang proteinnya 18%. Nah, kenapa kita sudah pakai ini, Mas? Sudah pakai limbah-limbah di pertanian, limbah-limbah industri ya, di sekitar kita, tapi kok masih tetap pakai konsentrat pabrikan. Kalau kami sendiri, ini saya dapatkan ilmunya ini dari sahabat saya, Mas Seno Bayu ya, dari Jambul Domba Indonesia. Teman saya di Pemalang, dari Pemalang. Kita ngobrol diskusi terkait dengan nutrisi pakan dan sebagainya, karena memang beliau ahli nutrisi ya, S2 dari Undip. Bahwasanya kambing domba itu kalau di alam, dia itu kalau diliarkan itu bisa memakan lebih dari 60 jenis makanan. Sedangkan kalau di kandang kita jumlahnya itu nggak sampai sebanyak itu kan ya, hanya beberapa macam jenis saja, maka pertumbuhannya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu konsentratnya tetap kami beli, kita pakai sebenarnya untuk tujuannya adalah untuk memperkaya varian pakan ya, karena memang dalam 1 kilo ini atau dalam satu rumusan ini biasanya kalau konsentrat sapi perah dia lebih dari 10 bahan macam. Bukannya ada kopranya, ada sawitnya, ada DDGS, kemudian ada CGF dan lain sebagainya, sudah banyak banget. Dan istilahnya ini lebih simpel bagi kita karena cukup beli satu harga. Nah, biasanya konsentrat sapi perah itu di harga 4.000, 4.500-an. Beli 1 kilo itu bisa dapat 10 bahan macam pakan yang ada sudah tergantung di sini, sudah diformulasikan oleh ahli nutrisi ya di pabrik pakan tersebut. Mereknya teman-teman bebas bisa pakai yang apa saja yang paling dekat ya, terjangkau untuk di lingkungannya teman-teman seperti itu. Nah, ini konsentrat sapi perah ini kita akan campur dengan menggunakan berbagai macam ini. Nah, perbandingannya bagaimana? Jadi dalam membuat 100% bahan baku pakan, saya kalau dalam hal ini sekarang kita pakai separuhnya teman-teman, 50 kilo aja. Ini contohnya 50 kilo, kita menggunakan perbandingan konsentratnya 20%, ataupun 40%, berarti dalam 100% 40% konsentrat sapi perah, kemudian 30%-nya ampas tahu, kemudian 30%-nya ketela giling atau ubi giling. Jadi totalnya 100%. Nah, jadi kalau pengen buat 100 kilo ya ini 40 kilo, kemudian 30 kilo ampas tahu, 30 kilo ini ya ubi ya, dan tidak usah masalah misalnya bentuknya satu basah satu kering, karena memang nanti kita akan campur teman-teman ya, akan kita tambah air juga seperti itu. Kemudian biasanya dalam 100 kilo bahan seperti ini kita kasih tetes 1-2 liter ya. Kemudian untuk premix biasanya memang takarannya dalam 100 kilo bahan baku pakan biasanya kita pakai 1 kilo ya, 1 kilo atau 1 bungkus. Sedangkan untuk yeastnya atau probiotiknya biasanya rekomendasinya 30 sampai 50 gram. Nah, ini saya pakai 50 gram nih, jadi 50 gram kemudian 1 kilo, airnya tetesnya 1-2 liter. Nah, sedangkan pakannya tadi 30 sampai 40.
Selanjutnya kita langsung akan campur ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah bahan siap ya, setelah bahan siap tadi sudah ada premix ya yang sudah kita campur dengan air tetes dan juga probiotik keringnya atau yeastnya. Saja kita akan campur. Oke, langkah pertama, nah ini saya dibantu oleh teman-teman yang lagi magang di kandang uang. Bahan cara mencampurnya kita mencampur secara manual. Untuk bahan baku yang paling jumlahnya paling banyak kita letakkan di paling bawah. Oke, konsentrat sapinya bisa di taruh dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bikin separuh ya dari dosis tadi. Kemudian 40% ya. Kemudian ini tela atau ubi yang sudah kita giling 30%. Selanjutnya ampas tahu 30%. Kita akan campur semua ya teman-teman ya secara manual menggunakan tangan aja ya. Oke, selanjutnya teman-teman tadi ya biar premixnya lebih merata, kemudian probiotiknya juga lebih merata, kita akan siramkan ya di bahan-bahan yang tersedia ini. Dalam separuh dulu, nanti sisanya setelah tercampur. Kita campur secara merata. Untuk lebih maksimal lagi kalau teman-teman ada mixer bisa menggunakan mesin ya, mesin mixer. Kemudian kalau di kandang sendiri kita karena ampas tahunya itu jatahnya ya sehari hanya kurang lebih 1-2 masakan atau biasanya cukup untuk membuat 100 kg konsentrat saja. Kami biasanya bikinnya ini teman-teman dadakan ya, atau misalnya konsentrat ini kita tidak simpan lama tapi paling hanya 2-3 harian saja. Dengan bantuan konsentrat sapi perah maka ini teman-teman jadi variasi pakannya menjadi lebih komplit ya. Tadi ya kita hanya beli satu produk saja tapi sudah dapat puluhan bahan baku pakan ya yang sudah terformulasikan secara maksimal di konsentrat tersebut. Nah, dan kemudian dengan dicampur dengan ampas tahu dan juga ketela ataupun ubi giling ya, ini membuat harga pokoknya akan menjadi turun. Nah, jadi harga konsentrat yang tadi semula 4.000 kalau dalam bentuk kering ya, belum campuran, setelah dicampur dengan ampas tahu, dengan ketela, kemudian dengan tetes plus premix, maka otomatis harganya akan jauh lebih turun karena harga ampas tahu sendiri sama ketela rataan kalau di Madiun ya, di sini di kandang uang rata 1.500 per kilonya. Ya oke teman-teman, sepertinya tampilannya konsentrat untuk breeding ya, pengembang biakan yang sudah jadi sudah tercampur rata tadi ya antara konsentrat sapi perah, kemudian ampas tahu, kemudian ubi giling ya, kemudian plus premix, tetes, kemudian ada probiotik kering juga. Nah, selanjutnya kita akan simpan. Nah, karena bentuknya apa istilahnya ini ya, mamel lah ya, atau misalnya kadar airnya cukup tinggi ya, ini ya tidak kering lagi, maka penyimpanannya wajib dalam plastik ya atau dalam kondisi kedap udara. Dan nanti di situ konsentrat akan jauh lebih awet dan baunya akan jauh lebih wangi. Nah, kalau di kandang sendiri kami menggunakan ini ya plastik ya, plastik untuk biasa kita gunakan untuk silase. Kita simpan di situ dan dia akan bisa bertahan cukup lama, bisa berbulan-bulan kalau memang
pakannya ini simpatannya rapat ya, seperti itu. Akan lebih maksimal lagi kalau teman-teman menggunakan drum biru ya, untuk proses penyimpanan konsentrat breeding ini. Oke, untuk aplikasinya teman-teman, konsentrat ini teman-teman nggak perlu nunggu sampai berapa hari baru diberikan, tapi bisa langsung diberikan ke ternak seperti itu. Nah ini untuk rekomendasi pemberiannya biasanya kami berikan karena dia bentuknya ini ya, agak mamel seperti ini, kita biasanya berikan 2% ya dari berat badannya. Jadi kalau misalnya rata-rata induk bobot 25 sampai 30 kilo, berarti ya pemberiannya sekitar setengah kilo sampai 6 ons per ekor per harinya dalam satu hari. Kemudian untuk pemberiannya sendiri kita sarankan sebelum ini ya, pada pagi sama sore sebelum dikasih rumput. Jadi kita kasih konsentrat dulu, baru setelah selesai dombanya makan konsentrat baru kita kasih rumput di atasnya seperti itu. Kemudian untuk ketika menyusui, kita biasanya berikan tanpa batas ya, jadi biarkan cempe itu makan bersama induknya. Jadi biasanya induk makan konsentrat dan juga cempenya akan makan konsentrat, biasanya kita taruh di belakang, kemudian rumputnya kita berikan terpisah seperti itu. Itu akan membuat cempe teman-teman menjadi lebih cepat pertumbuhannya, kemudian bobot sapehnya lebih tinggi, plus ini teman-teman, ketika sapeh maka cempe tidak akan stres ya, karena tidak perlu merubah pakan, tinggal dikasih makan ini sama rumput aja sudah bisa untuk cempe nanti dilakukan proses penggemukan seperti itu. Ya, itu tadi teman-teman tutorial ya, bagaimana cara membuat konsentrat breeding ya, atau untuk pengembang biakan yang kami lakukan di kandang uang. Dengan metode ini alhamdulillah ya, bobot cempe bisa lebih cepat naik, kemudian lebih cepat sapeh, karena memang sekarang di kandang uang sendiri kita menerapkan ini ya, sapeh cempe itu di bobot 15 kilo, itu biasanya ditempuh dalam waktu 2 bulanan biasanya seperti itu. Ada kalau yang kembar seperti biasanya ya 2,5 sampai maksimal di 3 bulan. Nah kemudian cempenya lebih tumbuh lebih sehat, induknya juga sekaligus ini ya flashing ya, dia cepat pulih lagi, nanti cempenya sapeh, induknya bisa langsung dikawinkan kembali. Nah dan biasanya untuk pemberian konsentrat ini biasanya cempe mau makan ini biasanya di umur 1 minggu sudah mau makan konsentrat breeding ini. Nah, dengan harga yang tadi ya cukup terjangkau karena kita kombinasi antara konsentrat yang sudah jadi dengan limbah-limbah industri lokal ya, seperti ampas tahu dan juga limbah dari ubi ataupun singkong yang kita giling seperti itu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita sharingkan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang konsultasi ataupun yang tanya-tanya terkait dengan kandang uang, bisa hubungi kami di nomor 081 1350 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.